Tidak heran kenapa manusia memiliki perbedaan sifat, tingkah laku yang berbeda. Terkadang di suatu waktu kita tidak sadar melupakan esensi dan sifat bagaimana kita bisa dikatakan manusia yang sesungguhnya dan menjadi pembeda kita dengan makhluk hidup lainnya. Dalam pelajaran Stoicisme, ada salah satu prinsip dasar yang akan membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya, sehingga kita nantinya akan mampu selaras dengan alam dan menemukan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan di kehidupan. Di video kali ini kita akan membahas salah satu prinsip itu, agar kita bisa berlatih menjadi manusia yang sesungguhnya. Salah satu prinsip utama Stoicisme adalah kita harus hidup selaras dengan alam. Di dalam Stoicism, alam di sini lebih besar dari lingkungan hidup, serta mencakup keseluruhan alam semesta dan isinya. Prinsip filosofi ini akan selalu mengajarkan untuk mengendalikan apa yang ada di dalam diri, di mana itu adalah bukan suatu yang mustahil seperti kita mengendalikan apa yang di luar sana, di mana ada keterbatasan dan berbagai faktor penyebab kita untuk bisa mengendalikan situasi eksternal di sekitar kita. Dalam konteks alam dan manusia, Stoicisme menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Hal tersebut adalah nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakan untuk hidup dengan kebajikan. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar. Dikaitkan dengan konsep arate, maka manusia yang hidup dengan arate atau kebajikan adalah dia yang sebaik-baiknya menggunakan nalar dan rasionya. Karena itulah esensi mendasar dari manusia. Semua orang mungkin sudah tahu bahwa manusia lebih pintar dari binatang. Tetapi ada kalanya binatang bisa lebih manusiawi dari manusia. Dan tidak sedikit manusia yang disebut memiliki nalar sifatnya lebih buruk dari binatang. Stoicisme mengajarkan betapa pentingnya nalar bagi manusia. Dan mengapa manusia harus menggunakan nalar, kita ambil contoh seperti ini. Ketika kita baru berkenalan dengan perempuan cantik, kemudian langsung mengajaknya tidur bersama. Atau kita terprovokasi dengan suatu unggahan di media sosial dan langsung emosi sehingga memberikan komentar marah-marah, kemudian meneruskannya ke banyak orang tanpa tahu kebenarannya. Di kedua contoh situasi tadi, kita tidak sedang menggunakan nalar, melainkan mengikuti hawa nafsu dan pikiran negatif. Apa menurut kamu itu semua akan membawa hasil yang positif? Inilah yang dimaksud Stoicisme dengan hidup selaras dengan alam, yaitu di setiap situasi sebisa mungkin agar kita tidak kehilangan nalar dan berlaku seperti binatang, yang akhirnya berujung kepada ketidakbahagiaan. Selain memiliki nalar, manusia adalah makhluk sosial. Artinya kita hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Jika kita sambungkan dengan prinsip manusia harus memiliki nalar, seorang praktisi Stoa diharapkan untuk hidup secara sosial, tidak mengisolasi diri dari manusia lainnya, dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Percuma kalau kita pintar dalam banyak hal, tetapi memutus hubungan dengan sesamanya. Sebaliknya, percuma kita aktif secara sosial, tetapi tidak menggunakan nalar, dan bahkan sampai dikuasai emosi negatif seperti marah, dengki, iri hati, dan sifat negatif lainnya. Penggunaan nalar dan hidup sosial harus berjalan seiringan. Saya sungguh berharap manusia selalu bisa menggunakan nalarnya dan tidak selalu mengikuti emosi atau pikiran negatifnya dalam menjalani kehidupan agar kita bisa dikatakan manusia yang sesungguhnya.
Sampai di sini dulu video kali ini. See you on next video.